Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pelajaran sejarah peminatan kelas 11 bersama saya, Ayah Sofia Martini. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah menganalisis respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme. Yang pertama yaitu respon dan tentang bidang politik dan struktur pemerintahan. Pada saat itu kebijakannya sangat ketat dan cenderung menindas. Politik yang dijalankan adalah memecah belah atau divide et impera. Sehingga martabat rakyat Indonesia jatuh menjadi kelompok masyarakat kelas 3 setelah kelompok orang-orang barat atau penjajah dan kelompok orang-orang timur asing. Penguasa kolonial campur tangan dalam pergantian kekuasaan di lingkungan kerajaan atau pemerintahan pribumi. Penguasa-penguasa pribumi atau lokal dan rakyatnya menjadi bawahan penjajah. Kerajaan menjadi wilayah kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia atau Hindia Belanda. Di Jawa dibagi menjadi 9 prefektur dan terbagi dalam 30 regenskap atau kabupaten. Setiap prefektur diangkat seorang pejabat kepala pemerintahan yang disebut dengan prefek. Dalam bidang politik pemerintahan, dampak kolonialisme dan imperialisme yaitu kita lihat dari ternyata pejabat prefek ini diangkat dari orang Eropa. Regenskap atau kabupaten dikepalai oleh seorang regen atau bupati yang berasal dari kaum pribumi. Status bupati sampai dengan camat yang disebut priai menjadi pegawai negeri Binnenlandbestuur setelah diterapkannya sistem tanam paksa pada pertengahan 1850-an. Setiap prefek diberi kekuasaan memperketat pengawasan administratif dan keuangan terhadap para penguasa pribumi. Dalam struktur pemerintahan, penguasa tertinggi adalah gubernur jenderal. Di tingkat pusat ini juga ada lembaga yang disebut dengan Raad van Indië. Dalam pelaksanaan pemerintahan juga dikenal adanya departemen-departemen untuk mengatur pemerintahan secara umum. Kita lihat di sini ada gambar mengenai struktur organisasi pemerintahan dalam negeri. Pada saat itu ada dualisme. Yang pertama ada pemerintahan Eropa, yaitu Europeesbestuur, dan pemerintahan pribumi atau Inlandsbestuur. Yang paling pucuk adalah gubernur jenderal. Kalau untuk pemerintahan Eropa, maka gubernur jenderal membawahi residen. Di bawah residen ada asisten residen. Dan kemudian di bawah asisten residen ada controller. Dan di bawah controller ada asisten controller. Sementara di pemerintahan pribumi atau Inlandsbestuur, gubernur jenderal membawahi bupati. Di bawah bupati ada patih, dan di bawah patih ada wedana. Kemudian di bawah wedana ada asisten wedana. Jadi ada dualisme pemerintahan dalam negeri pada saat itu. Kita akan bahas mengenai Pax Neerlandica. Saat itu Belanda melakukan politik pasifikasi kewilayahan di Aceh, Sumatera Barat, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Maluku, dan Papua. Penyatuan seluruh wilayah Hindia Belanda ini baru berhasil sekitar tahun 1905. Bersatunya Hindia Belanda ini dikenal dengan Pax Neerlandica masa setelah itu.
wilayah Hindia Belanda telah stabil di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Wilayah inilah setelah proklamasi menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sementara dalam bidang ekonomi, ada pada masa pemerintahan Daendels. Yang pertama, tanah-tanah milik raja berubah statusnya menjadi tanah milik pemerintah kolonial. Kemudian mencari uang dan mengumpulkan kekayaan menjadi tujuan utama. Uang dan kekayaan mereka kumpulkan untuk membiayai keperluan pemerintahan yang sedang berlangsung saat itu. Untuk mendapatkan uang, pemerintah kolonial memperolehnya dari penjualan hasil bumi dari para petani berupa pajak. Petani pun harus menjual hasil bumi dengan harga yang telah ditetapkan. Grote Postweg atau Jalan Raya Pos yang menghubungkan Anyer sampai Panarukan dibuka pada masa Daendels memerintah Hindia Belanda. Menurut Daendels, jalan itu membawa keuntungan bagi penduduk setempat dengan semakin ramainya perdagangan. Kemudian ada masa Raffles, di mana sistem kepemilikan tanah dari tanah raja dan penguasa lokal ke pemerintah. Ada perdagangan bebas. Sistem ekonomi swadaya menjadi sistem ekonomi komersial. Di tahun 1828, era perbankan modern masuk ke Hindia Belanda dengan didirikannya De Javase Bank di Batavia pada tanggal 24 Januari 1828. Diikuti pula oleh bank-bank lainnya yaitu Nederlands Handelsmaatschappij, De Nationale Handelsbank, dan Eskomto Bank. Kemudian selain itu juga muncul bank dari Inggris, Australia, dan Cina. Juga tidak ketinggalan ada bank milik pribumi yaitu Bank Desa dan Lumbung Desa. Di saat pemerintahan Raffles juga muncul kota-kota baru karena terjalinnya jaringan transportasi berupa jalur-jalur kereta api. Kemudian muncul pula pelabuhan-pelabuhan. Perkembangan ekonomi juga didukung oleh munculnya kemajuan komunikasi dan transportasi. Di tahun 1746, kantor pos pertama didirikan di Batavia. Sistem ekonomi saat itu adalah kapitalis. Di bidang sosial budaya, saat itu penduduk pribumi diperlakukan diskriminatif, yaitu kelompok kulit putih sebagai kelompok kelas 1, kaum timur asing sebagai kelas 2, dan kaum pribumi dipandang sebagai masyarakat kelas 3, sehingga otomatis budayanya juga dipandang paling rendah. Budaya barat dipaksakan menggeser nilai-nilai budaya keindonesiaan. Zaman pemerintahan Raffles, perkembangan ilmu pengetahuan, sejarah, dan budaya khususnya di Jawa mendapatkan perhatian khusus. Pada akhir abad 19, ada Van Kol, yaitu juru bicara sosialis Belanda, melancarkan kritik bahwa Hindia Belanda mengambil keuntungan dari rakyat, tetapi tidak ada 1% pun yang dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat Hindia Belanda. Kemudian Van de Venter di tahun 1899 menulis tentang hutang kehormatan yang di kemudian hari kemudian memunculkan politik balas budi atau politik etis yang berisi pendidikan, irigasi, dan imigrasi atau transmigrasi. Selain itu di bidang pendidikan, pada awal abad ke-20 dimulailah era politik etis yang dipimpin oleh Menteri Jajahan Alexander W.F. Edinburgh yang kemudian menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda di tahun 1909 sampai 1916. Ada 3 program politik etis, yaitu
yaitu pengadaan irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Karena saat itu juga mulai pembangunan infrastruktur dengan adanya jalur kereta api Jawa-Madura. Sementara itu di bidang pertanian, pemerintah kolonial membangun irigasi. Dan saat itu juga emigrasi sebagai tenaga kerja murah di perkebunan-perkebunan daerah di Sumatera. Para pekerja tenaga murah itu didatangkan dari Pulau Jawa. Pendidikan juga ada, tetapi bagi kaum pribumi dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Saat itu juga tumbuhnya sekolah-sekolah. Yang tercatat adalah ada Europese Lagre School atau ELS, ada Stovia yaitu School tot Opleiding van Indische Artsen atau Hogere Lagre School atau ELS, ada Stovia juga, Osvia itu sekolah calon pegawai, ada sekolah guru atau Kwek School, ada Holland Inland Schools atau HIS, ada Meer Uitgebreid Lager Onderwijs itu MULO, ada Algemene Middelbare School atau AMS, juga Hoger Burger School atau HBS. Sulit ya untuk mengucapkannya karena ini dalam bahasa Belanda. Oke, kita sampai pada kuis. Tadi sudah disampaikan tentang dampak dari situasi kolonialisme dan imperialisme di bidang politik, pemerintahan, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Silahkan kalian cari dan analisis respon positif dan respon negatifnya dari masing-masing unsur tersebut. Untuk kemudian hari nanti kita akan diskusikan. Simpulan 1. Kebijakan penjajah cenderung menindas dan intervensi politik di lingkungan istana kerajaan. Eropa di Indonesia telah mengenalkan birokrasi pemerintahan. Rakyat hidup menderita akibat dari kebijakan monopoli, tanam paksa, beban pajak, dan kerja rodi. Penguasa lokal menjadi bawahan kolonial, sehingga banyak yang tidak memperhatikan rakyatnya. Lalu mulai diperkenalkan sistem ekonomi uang untuk menggantikan sistem perekonomian tradisional. Mulai dikenal tanaman-tanaman yang laku di pasar dunia dan dibangunnya sarana prasarana pertanian dan perkebunan, serta sarana dan prasarana transportasi kereta api. Pada masa penjajahan Belanda telah diperkenalkan dan ditetapkan batas wilayah, termasuk wilayah Hindia Belanda, yang di kemudian hari menjadi wilayah negara Indonesia. Ingat, jadilah pelaku dan pembuat sejarah di dunia. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.